Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah disebut juga di video sebelumnya, yaitu kita akan bahas materi peluang. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman yang belum nge-like dan nge-subscribe channel Dinar All in One ini, boleh di-subscribe dulu, boleh di-like dulu juga video-videonya, supaya nggak ketinggalan video-video yang akan di-upload di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu peluang. Nah, peluang ini merupakan salah satu materi yang cukup banyak keluar di UTBK maupun ujian-ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Tapi bentuk soal di peluang ini sangat banyak, kayak dia sangat variatif. Nah, jadi aku berharap teman-teman bisa menguasai dasarnya dulu, supaya nanti kalau soal diputar-putar, nggak akan bingung. Seperti itu. Jadi kita akan bahas basic-basic dari peluang itu apa aja. Oke, kita langsung masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu definisi dulu. Kita harus tahu peluang itu apa sih? Kita dari tadi ngomongin peluang, tapi peluang itu apa sih? Jadi secara sederhana, peluang itu adalah kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, kalau peluang itu identik sekali dengan 3 benda yang teman-teman lihat di sini ya. Ada dadu, ada koin, ada juga kartu gitu ya. Dadu, koin, dan juga kartu. Nah, ketiga benda ini akan sering keluar di soal-soal peluang, tapi nggak menutup kemungkinan soalnya akan di luar 3 benda ini. Nah, jadi peluang ini sebenarnya salah satu materi yang sangat aplikatif ya di kehidupan nyata kita, karena kalau teman-teman mau main kartu dengan lebih jago gitu ya, bisa mengimplementasikan teori peluang ini gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, sebelum kita masuk ke subbab-subbabnya, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang akan digunakan di peluang ini. Ada yang namanya yang pertama ruang sampel. Ruang sampel itu merupakan himpunan semua kemungkinan hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Jadi yang mau aku garis bawahi di sini adalah semua kemungkinan. Selanjutnya ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Jadi titik sampel ini anggota dari ruang sampel. Ibaratnya kalau ruang sampel itu adalah himpunan semestanya, titik sampel ini adalah himpunan bagiannya. Jadi kalau misalnya ini adalah himpunan semestanya, maka titik sampel ini adalah himpunan bagiannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi? Ada yang namanya kejadian. Kejadian itu adalah kumpulan beberapa titik sampel. Jadi titik sampel yang ada beberapa nih, ada lebih dari satu, digabungkan menjadi sebuah kejadian. Seperti itu. Untuk memahami istilah ini, kita akan aplikasikan langsung ke dalam materi, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu gimana sih? Misalnya kita diminta untuk menghitung berapa sih peluang kejadian A. Jadi si A ini, si A ini adalah kejadiannya namanya. Jadi A ini adalah nama kejadian. Nah, kita diminta untuk menghitung peluangnya. Peluang itu biasa disimbolkan dengan P gitu ya. Peluang kejadian A berapa sih? Nah, rumusnya adalah NA per NS. Nah, NA itu apa? NA itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin dari kumpulan kejadian gitu. Jadi NA itu adalah kasus yang mau kita amati. Ini adalah kasus yang akan diamati atau terpenuhi gitu ya. Kasus yang terpenuhi. Sementara NS itu adalah semestanya, atau tadi kalau kita balik ke slide sebelumnya, adalah ruang sampelnya gitu. Jadi kalau titik sampel itu adalah NA-nya, ini kasus yang terpenuhi itu bisa kita sebut juga sebagai titik sampel. Nah, kalau NS ini adalah semestanya, yaitu apa? Tadi namanya ruang sampel. Seperti itu. Jadi kita bisa membagi titik sampel dengan ruang sampel dan akan menghasilkan suatu kejadian, peluang kejadian A. Nah, terus sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, aku mau memberitahu bahwa suatu kejadian itu bisa dihitung peluangnya, tetapi peluang itu nilainya hanya bisa terletak di antara 0 sampai dengan 1. Jadi 0 itu bisa, sampai 1 itu juga bisa. Kenapa kayak gitu? Jadi ibaratnya kalau 0 itu adalah peluang yang
bisa kita sebut sebagai mustahil. Sangat tidak mungkin gitu ya. Kalau 1 itu adalah pasti. Gitu. Misalnya ada kita diminta untuk mencari peluang Budi mengambil baju berwarna biru. Kalau peluangnya bernilai 0 berarti mustahil. Misalnya bajunya hijau semua, disuruh ngambil warna biru, mustahil dong. Nah, itu peluangnya nilainya 0. Kayak gitu. Atau kalau misalnya 1, misalnya bajunya semuanya biru, Budi suruh ngambil baju warna biru, pasti terambil warna biru dong. Artinya peluangnya itu sama dengan 1. Nah, untuk mengerti rumus ini, kita akan langsung lihat ke contohnya nih. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, masalah baju-bajuan. Misalnya Kiki ingin mengambil 1 dari 3 kemeja tersebut. Ini maksudnya baju ya, ini bukan kemeja, baju. Berapakah peluang baju yang terambil adalah baju berwarna abu-abu? Yang ini yang abu-abu, sisanya biru dan merah. Kita tadi tahu ya, rumus kejadian A itu adalah titik sampelnya dibagi ruang sampelnya. Nah, karena yang diminta adalah baju berwarna abu-abu, maka baju berwarna abu-abu ini adalah titik sampelnya yang harus terpenuhi gitu. Ini adalah titik sampelnya. Berapakah jumlah baju abu-abunya? Ada 1, maka titik sampelnya adalah 1 dibagi semestanya. Kemungkinan semua baju yang terambil. Semesta itu kan semua kemungkinan yang terjadi. Budi bisa aja ngambil baju yang abu-abu, bisa aja ngambil baju yang biru, atau bisa juga ngambil baju yang merah. Jadi kemungkinan ada 3, abu-abu, biru, dan merah. Maka NS-nya atau semestanya itu adalah 3. Dan artinya peluang peluang Kiki mengambil baju berwarna abu-abu adalah 1/3. Dan lagi-lagi peluang itu hanya bisa terletak di antara 0 sampai dengan 1. Dan 1/3 ini ada di antaranya. Jadi terpenuhi. Itulah contoh peluang suatu kejadian. Selanjutnya ada apa lagi nih di bab peluang? Ada yang namanya kaidah pencacahan. Mungkin kalau teman-teman ingat kaidah pencacahan itu ada 2 nih. Ada apa aja sih? Kita lihat yang pertama. Ada yang namanya permutasi. Nah, permutasi itu apa? Permutasi itu sebenarnya adalah aturan. Aturan penyusunan dengan memperhatikan urutan. Jadi yang mau aku garis bawahi di sini adalah memperhatikan urutan. Kenapa sih harus digarisbawahi? Karena lawannya adalah kombinasi, yaitu aturan penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Gitu. Nah, di sini ada rumusnya nih. Apa sih rumusnya? Di sini biasanya N permutasi R gitu ya. P itu stands for permutasi, N itu apa, R itu apa, nanti bisa juga teman-teman lihat di contoh soalnya gitu ya. Jadi di sini kita gunakan faktorial, di bawah sini juga kita gunakan faktorial. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan kombinasi. Kombinasi di sini dilambangkan dengan huruf C, yang rumusnya mirip-mirip, tapi perbedaannya di sini ada R faktorialnya di bawah. Kalau di sini kan nggak ada ya. Seperti itu. Jadi bedanya hanya di situ. Sisanya kita sama-sama menggunakan tanda seru ini. Tanda seru itu apa? Tanda seru itu adalah faktorial. Nah, aku harap teman-teman juga udah pada tahu ya konsep faktorial itu kayak gimana, supaya kita bisa lanjut ke selanjutnya nih. Nah, selanjutnya aku udah nyiapin 2 buah kasus yang akan kita analisis nih, mana yang merupakan permutasi, mana yang merupakan kombinasi. Balik lagi, tadi permutasi itu yang memperhatikan urutan, harus urut. Kalau yang ini nggak harus urut, kombinasi gitu ya. Nah, sekarang kita baca nih. Dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapakah banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Nah, kira-kira kalau pemenang nih, kita ngomongin juara 1, juara 2, dan juara 3. Urutan itu berpengaruh nggak sih? Teman-teman boleh pause dulu, boleh berpikir dulu, nanti jawab di kolom chat. Sama yang bawah nih, dalam satu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi. Delegasi itu utusannya, yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Kira-kira kalau dari 12 siswa mau dikirim 3, itu memperhatikan urutan atau enggak sih? Boleh di-pause lagi, jawab juga di kolom chat. Oke, semoga teman-teman jawabnya udah benar. Di sini aku akan bahas yaitu yang mana yang permutasi, yang mana yang kombinasi. Kalau kita lihat di kasus yang pertama, yang atas, itu kita ngomongin tentang juara dari suatu lomba. Jadi kalau kita ngomongin juara 1 itu tidak sama dengan juara 2. Juara 2 tidak sama dengan juara 3. Artinya kalau urutannya kita ubah-ubah nih, misalnya juara 1-nya Andi, juara 2-nya Budi, juara 3-nya Charlie gitu ya. Kalau kita ubah urutannya, juara 1-nya Budi, juara 2-nya Charlie, juara 3-nya Andi gitu. Apakah ini sama? Ini tidak sama.
Begitu juga kalau kita ubah lagi nih urutannya, nanti tidak akan sama. Artinya, urutan itu berpengaruh pada kasus yang nomor 1 nih. Jadi nomor 1 ini memperhatikan urutan. Artinya dia adalah permutasi. Nah, sebaliknya kalau di bawah nih, kasus kedua, dalam suatu kelas terdiri dari 12 siswa, dikirimkan delegasi terdiri dari 3 orang. Misalnya di dalam kelas tersebut ada 3 orang, ada 12 orang, yang mau dikirim ada si A, si B, sama si C. Kalau mau kita ubah jadi BCA atau CBA, mau kita ubah-ubah sedemikian rupa, yang berangkat akan mereka bertiga juga kan? Akan si ABC juga, akan si ABC juga, akan si ABC juga. Jadi kalau yang kasus kedua ini, mau kita ubah sebagaimanapun bentuknya, urutannya, itu tidak akan berpengaruh. Artinya, karena urutan tidak berpengaruh, maka kasus kedua ini merupakan contoh dari kombinasi. Seperti itu. Nah, jadi dari contoh ini semoga teman-teman udah bisa bedain yang mana permutasi, yang mana kombinasi. Oke? Selanjutnya ada yang namanya frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan itu adalah frekuensi harapan suatu kejadian di mana kita akan menghitung harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Maksudnya gimana tuh? Kita langsung lihat ke contohnya nih. Jika A adalah suatu kejadian, jadi nama kejadiannya itu A. Nah, PA itu adalah peluang terjadinya A, kayak yang tadi kita udah bahas ya. Maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan itu berapa sih? Nah, caranya adalah frekuensi harapan sama dengan PA dikali N. N itu banyaknya percobaan. Jadi kalau frekuensi harapan ini akan identik dengan yang namanya N. N itu apa? Banyak percobaan. Atau banyak eksperimen gitu ya. Nanti kita akan sangat akrab nih dengan yang namanya banyak eksperimen. Itu akan identik dengan yang namanya frekuensi harapan. Seperti itu. Sisanya untuk si PA ini sendiri kita udah bahas tadi, kalau PA itu bisa dihitung dengan menghitung titik sampel dari A dibagi dengan ruang sampel dari A. Seperti itu. Seperti yang tadi udah kita hitung juga, udah kita coba kerjain juga contohnya ya, si Kiki ngambil baju tadi. Selanjutnya ada yang namanya peluang komplement. Nah, sebelum kita lihat peluang komplement itu kayak gimana, komplement ini merupakan kebalikan. Ya, istilah lainnya adalah kebalikan. Kalau misalnya satunya plus, kebalikannya minus, itu namanya komplement. Jadi kebalikan gitu ya. Komplement ini biasa ditandakan dengan tanda petik gitu. Nah, di sini misalnya kita punya satu deck kartu remi. Satu deck kartu remi itu kan terdiri dari 13 dikali dengan 4. Jadi ada 52 kartu, 52 piece kartu yang terdiri dari 4 lambang dan masing-masing lambang itu punya 14 nomor atau 14 lambang angka gitu ya. Kemudian untuk menghitung peluang komplement atau peluang kebalikan, kita bisa mencari dengan cara gimana tuh? Misalnya kita dikasih satu set kartu bridge. Kartu bridge itu ya kartu remi ya. Berapakah peluang yang terambil bukan kartu hati gitu. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin PA sama dengan NA dibagi NS, misalnya peluang kejadian A ini adalah terambilnya kartu hati. Maka untuk menghitung yang bukan kartu hati gimana? Dengan cara menghitung 1 dikurang PA. PA-nya ini balik lagi ke NA dibagi NS. Kira-kira kalau peluang kartu hati itu gimana sih? Kartu hati itu ada berapa? Ada, kita lihat nih di baris ini, ada 13. Dari keseluruhannya, semestanya berapa? Semestanya ada 52. Berarti peluang terambilnya kartu hati itu 1/4. Tapi peluang komplemennya itu adalah 1 dikurang 1/4, yaitu 3/4. Seperti itu. Oke. Peluang komplement adalah kebalikannya gitu ya. Jadi caranya 1 dikurang peluang kejadiannya. Kenapa 1? Karena 1 itu adalah nilai maksimum dari peluang. Ya tadi ya, peluang itu nilainya hanya bisa terletak antara 0 sampai dengan 1. Oke, selanjutnya ada penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang itu akan terbagi jadi 2. Ada yang namanya kejadian saling lepas dan ada kejadian tidak saling lepas. Kejadian yang saling lepas itu apabila tidak ada satu elemen pun yang sama dari keduanya. Kalau yang tidak saling lepas itu artinya ada yang sama gitu. Kalau teman-teman mau menghitung gimana caranya, teman-teman bisa lihat di rumus bawah ini. Mungkin nggak banyak yang bisa aku jelasin, tapi teman-teman bisa lihat aja, oke? Dari peluang penjumlahan peluang ini.
Sekarang kita lihat mana yang saling lepas, mana yang tidak saling lepas. Jadi kan penjumlahan peluang ada dua, ada yang saling lepas, ada yang tidak saling lepas. Sekarang yang mana tuh? Kalau kita lihat nih, yang pertama, kasus pertama, ada dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Peluang munculnya angka berjumlah 4 atau 10 tuh gimana sih? Apakah dia saling lepas atau dia tidak saling lepas? Yang kedua, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu intan atau kartu as. Apakah ini saling lepas atau tidak saling lepas? Sekarang kita lihat dulu dari yang pertama. Misalnya kita punya dua buah dadu. Kita lempar sekali, keluarlah hasilnya. Kita lempar yang kedua, keluarlah hasilnya. Kejadian yang pertama ini tidak akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Atau bisa dibilang, kejadian ini tidak saling berhubungan. Sesaat kita melempar pertama kali, itu udah akan beda kasus dengan pelemparan yang kedua. Nah, jadi artinya kejadian yang pertama ini merupakan kejadian yang saling lepas. Mungkin akan lebih mengerti kalau kita lihat kasus yang kedua nih ya. Di kartu kedua ini kita akan mengambil satu kartu dari satu set kartu bridge yang kita akan diminta untuk menentukan peluang yang terambil adalah kartu intan dan kartu as. Tadi ya kita udah tahu kartu bridge itu terdiri dari apa aja dan isinya ada 4 lambang, ada masing-masing lambang itu 13 angka. Nah, kalau kita lihat kartu intan itu ada berapa? Kartu intan itu ada 14. Kartu as itu ada 4. Apakah mereka berdua saling berhubungan? Iya, saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena keduanya, di antara kedua kejadian 14 dan 4 ini, ada yang saling sama. Yaitu apa? Kartu as yang intan. Jadi dia as dan dia intan. Jadi berhubungan atau dia memiliki elemen yang sama. Artinya kejadian ini tidak saling lepas. Atau gampangnya ada hubungannya, ada yang sama gitu ya, makanya namanya tidak saling lepas. Nah, semoga teman-teman bisa nentuin mana yang saling lepas, mana yang tidak saling lepas. Oke, selanjutnya tadi ada penjumlahan peluang, sekarang ada perkalian peluang. Ada yang namanya kejadian saling bebas, ada yang namanya kejadian tak saling bebas. Nah, simply kejadian saling bebas itu adalah kejadian yang tidak bersyarat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini tidak ada syarat. Misalnya kita mau menghitung perkalian peluang A dengan peluang B. Ya, tinggal kita kali aja. Kita hitung dulu peluang A-nya berapa, peluang B-nya berapa, nanti kita kali. Itu adalah perkalian peluang. Atau di sini definisinya ya, ketika muncul kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang kejadian kedua. Kayak gitu. Nah, kalau yang kedua nih, kejadian tidak saling bebas atau adanya syarat, itu ketika kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Dimana di sini ada rumusnya ini, yang pertama ada peluang A yang dikalikan dengan B, di mana syaratnya tuh B sudah terjadi, maka rumusnya yang ini. Yang kedua ini adalah ketika syarat A-nya sudah terjadi, nah rumusnya yang ini. Mungkin di sini agak bingung gimana, tapi yang pasti bisa nanti dicoba aja cari soal-soal yang berhubungan dengan kejadian bersyarat. Oke, terakhir nih, last but not least, ada yang namanya permutasi siklik. Siklik itu apa sih? Siklik itu mungkin bisa kita ambil persamaannya siklus. Nah, siklus itu identik dengan berputar gitu ya. Maka di sini jenis permutasi yang berkaitan dengan elemen yang disusun secara melingkar. Karena dia siklik atau bersiklus. Gitu. Nah, contohnya gimana? Misalnya nih, biasanya ada kasus di mana A, B, C, dan E akan duduk secara melingkar. Nah, kayak gitu. Gimana cara ngitungnya? Permutasi siklik dari N objek dengan cara menghitung N dikurang 1 faktorial. Seperti itu. Misalnya kalau di sini ada 5 orang, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Maka N-nya sama dengan 5. Kalau kita diminta untuk menghitung permutasi sikliknya, maka 5 dikurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Maka permutasi siklik dari 5 elemen adalah 24. Seperti itu. Nah, gak kerasa kita udah membahas satu persatu materi dari peluang ini. Jangan lupa teman-teman abis nonton ini standby di channelnya Dinner All in One, karena next video aku akan bahas soal-soal mengenai peluang supaya kita bisa lebih paham tentang peluang. Kalau gitu, sampai ketemu di video pembahasan soalnya. Dadah!